Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari Matius pasal 19 ayat 30. Firman Tuhan berkata sebagai berikut, "Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi terdahulu." Puji Tuhan, ini adalah suatu nasihat yang diingatkan kepada kita sebagai orang-orang percaya bahwa dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita tentunya punya pengalaman karena ada banyak yang dilihat, ada banyak yang dirasa, ada banyak yang bisa kita ceritakan. Namun dalam perjalanan inilah, dalam pengiringan kita harus waspada. Karena makin banyaknya kita lihat, makin banyaknya kita rasa, dan makin banyaknya kita ketahui, ada hal yang membuat kita tidak selalu berkonsentrasi untuk terus ada dalam posisi terdepan. Mengapa terjadi seperti itu? Karena seringkali keberhasilan ataupun kegagalan itu yang menjadi fokus kita. Ketika kita berhasil, maka keberhasilan itu menjadi buah bibir kita, menjadi pemikiran kita, menjadi kebanggaan kita, menjadi kesukaan kita. Namun yang menjadi masalah setelah kita terpengaruh atau terpesona dengan keberhasilan itu, kita tidak berbuat apa-apa lagi. Itulah yang menjadi sebab yang terdahulu akan jadi kemudian, karena mereka merasa puas dan terjebak di saat mereka menikmati keberhasilan mereka. Dan itu selalu diingiang-ingiangkan kembali. Itu yang selalu menjadi pembicaraannya kembali. Padahal dia harus melihat ada tahapan berikut yang harus dia kerjakan, yang harus dia perjuangkan, yang harus dia capai. Karena ketika kita puas dengan keberhasilan itu sendiri, maka keberhasilan itu akan membuat kita berhenti dan tidak maju lagi dalam mencapai tujuan panggilan Tuhan. Demikian juga sebaliknya dengan kegagalan. Karena di saat kita gagal, di saat kita tidak bisa mencapai apa yang kita sudah harapkan dan sudah perhitungkan, maka seringkali muncul sikap yang pesimis. Kita tidak mungkin bisa capai itu lagi karena kita sudah berusaha, ternyata gagal. Dan oleh sebab itu, kita tidak usah terlalu maju, kita tidak usah terlalu mempersoalkan lagi, biar kita begini saja. Hal-hal itulah yang merupakan jebakan-jebakan, sehingga orang-orang yang sudah lama ikut Tuhan bukan justru telah selalu berada di depan, tetapi mereka cenderung untuk menjadi tertinggal. Mereka menjadi terkebelakang. Kenapa? Karena puas masa lalu, senang dengan keberhasilan masa lalu, padahal dia bukan hidup di masa lalu, dia hidup masa kini. Maka dia harus bertanggung jawab dengan kegiatannya, dengan apa yang harus dikerjakan di masa kini, bukan masa lalu. Demikian dengan yang gagal di masa lalu. Dia langsung melihat bahwa dunia ini selalu dalam posisi yang gelap bagi dirinya, sehingga dia tidak berani mencoba lagi terus untuk maju. Dia tidak pernah berusaha lagi untuk terus mengalami perubahan, karena dia sudah memberikan label untuk dirinya.
kami hanya seperti ini. Kami tidak lebih dari apa yang kami sudah coba, dari apa yang kami sudah kerjakan. Nah, hal-hal inilah yang menyebabkan yang terdahulu menjadi terkemudian. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat dalam perjalanan kita, apakah kita menjadi orang yang terdahulu dan bangga dengan lamanya kita ikut Tuhan, merasa sudah cukup dengan waktu yang sekian puluh tahun kita ikut Tuhan. Ternyata itu bisa jadi hambatan untuk menjadi orang-orang yang terdepan dalam melaksanakan dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan siapkan untuk kita kerjakan. Sebab itu, mari dalam perjalanan kehidupan kita mohon kiranya Tuhan selalu menyegarkan roh jiwa kita, supaya kita tidak mudah terjebak dengan keberhasilan dan kita tidak mudah terhambat oleh kegagalan-kegagalan kita. Karena firman Tuhan ingatkan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kami. Ingatkan diri kita bahwa Allah turut bekerja, dan jika itu keberhasilan, itu karena Allah yang bekerja dengan kita. Maka kita perlu bekerja lagi. Kita terus bekerja lagi selagi hari masih siang. Karena Allah akan terus bekerja selagi hari masih siang. Dan jika kita gagal, jangan lupa, mungkin engkau tidak beri kesempatan yang terbanyak untuk Tuhan turut bekerja dengan dirimu. Tapi engkau selalu memaksakan engkaulah yang harus bekerja untuk Tuhan, sedangkan Tuhan tidak perlu terlibat dengan kegiatan itu. Mari kita rubah, mari kita perhatikan, sehingga yang terbaik yang kita kerjakan untuk kemajuan dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, dan mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena hanya oleh kasih karunia-Mu kami masih ada sebagaimana sampai hari ini. Dan kami percaya jika hari ini kami ada, Tuhan mau bekerja dengan kehidupan kami. Tuhan selalu turut bekerja dalam segala sesuatu yang kami kerjakan untuk Tuhan. Sebab itu pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami. Anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi maupun di rumah dengan segala kegiatannya, ingatkan kami bahwa Engkau selalu turut bekerja, dan kami harus selalu terus berusaha, karena Tuhan tidak pernah diam. Tuhan bekerja selagi masih hari siang. Ingatkan kami Tuhan, supaya kami tidak bangga dengan waktu yang kami sudah berikan untuk Tuhan, dengan waktu yang panjang kami mengiring Tuhan. Tapi biarlah kami terus mengerjakan pekerjaan-Mu selagi hari siang, untuk kemuliaan, kelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, dan selamat pagi.